Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melakukan tahapan penyaluran dana bantuan operasional pendidikan pada Raudatul Atfal atau biasanya yang kita kenal dengan sebutan BOPRA. Untuk itu, dalam video kali ini akan saya jelaskan terkait dengan tahapan yang harus dilakukan oleh masing-masing RA penerima dana untuk melakukan pengajuan pencairan dana bantuan operasional pendidikan RA dimaksud. Khususnya pada tahap 1 di bulan Januari sampai bulan Juni 2022 ini. Diharapkan video ini dapat membantu Bapak Ibu di RA di lingkup Provinsi NTT ini untuk bisa melakukan pengajuan dokumen pencairan pada waktu yang telah ditentukan. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan kriteria penerima dana bantuan operasional pendidikan BOPRA ini diberikan kepada RA yang telah memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama paling sedikit 1 tahun. Artinya SK izin operasionalnya itu paling lambat 31 Desember 2020. Sehingga bagi RA yang izin operasionalnya diterbitkan di tahun 2021, mohon maaf belum dapat disalurkan dana BOPRA-nya di tahun ini. Insya Allah akan disalurkan di tahun mendatang. Selain itu, kriterianya juga adalah RA yang telah melakukan pemutakhiran data pada sistem pendataan EMIS 4.0, di mana cut-off-nya yakni per 31 Desember 2021. Terkait dengan alokasi dana, bantuan operasional pendidikan BOPRA ini diberikan sebesar jumlah siswa hasil cut-off EMIS per 31 Desember 2020, yaitu jumlah siswa yang terdata pada sistem pendataan EMIS yang telah diisi oleh masing-masing RA pada EMIS 4.0 per 31 Desember 2021. Alokasi dana yang akan diberikan yaitu 600.000 per siswa per tahun. Terkait dengan penyaluran dana, penyaluran BOPRA itu terbagi atas 2 tahap, di mana tahap pertama yaitu Januari sampai dengan Juni, tahap kedua yaitu bulan Juli sampai Desember, dengan ketentuan dana pada tahap 1 yang telah direalisasikan sebelumnya itu sudah direalisasikan minimal 80%. Jika belum mencapai 80%, artinya dana pada tahap 2 belum bisa disalurkan. Untuk penyaluran dana dimaksud, khusus untuk tahap 1 ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi oleh masing-masing RA penerima. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban LPJ penggunaan dana BOPRA pada tahun anggaran 2021. Yang kedua adalah surat permohonan pencairan dana. Yang ketiga adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Yang keempat adalah rencana kerja dan anggaran RA, RKA RA. Yang kelima adalah kwitansi pembayaran bendahara. Yang keenam adalah kwitansi penerimaan lembaga. Dan yang ketujuh adalah surat keterangan dari Kemenak. Nah, keseluruhan persyaratan ini Bapak Ibu RA dapat mengunduh formatnya pada laman BOPRA NTT yang akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Untuk mekanisme penyaluran dananya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tahapan terkait dengan pengajuan penyaluran dana BOPRA ini. Yang pertama, setiap RA penerima dana itu wajib mengunjungi laman BOPRA NTT untuk melakukan pengajuan pencairan dana secara daring melalui laman website resmi bidang pendidikan Islam NTT, yaitu https://pendidikanislamntt.com/BOPRA-NTT 2022. Atau nantinya bisa juga mengunjungi website pendidikanislamntt.com, nanti ada banner untuk diarahkan langsung ke laman BOPRA NTT ini. Nah, dalam laman BOPRA NTT ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah mengecek alokasi BOPRA yang diterima setiap RA. Yang kedua, mengunduh seluruh berkas format pengajuan pencairan dana. Selanjutnya, mengisi dan melengkapi seluruh berkas format pengajuan pencairan dana. Lalu, men-scan dengan rapi seluruh berkas format pengajuan pencairan dana. Dan selanjutnya, mengunggah kembali seluruh berkas format pengajuan pencairan dana yang telah di-scan dengan rapi tersebut. Dan yang perlu diketahui bahwasannya batas akhir mengunggah dokumen adalah 21 Februari 2020. Ya, agar tentunya target penyaluran dana BOP ini di bulan Februari dapat dipenuhi karena tentunya setelah diunggah akan ada proses verifikasi dulu, dan mudah-mudahan akhir Februari kita sudah cair di rekening dan Maret Bapak Ibu sudah mulai bisa menggunakan dana BOP tersebut. Nah, tahapan yang kedua, meskipun Bapak Ibu telah mengajukan pencairan dana secara daring, namun kebijakan khusus dari kami terkait dengan kearsipan, maka setiap RA juga diminta untuk mengirimkan berkas pengajuan asli yang ditandatanganan basah oleh kepala lembaga dan cap basah ke Kemenak Kabupaten Kota pada seksi pendidikan Islam, untuk selanjutnya dihimpun oleh seksi Pendis di Kemenak Kabupaten Kota dan nantinya akan dikirimkan ke Kanwil Kemenak Provinsi. Ini kebijakan khusus kami untuk kearsipan. Namun nantinya terkait dengan penyaluran dananya tetap kami bersumber pada apa yang sudah Bapak Ibu upload, karena itu lebih memudahkan dan juga mempercepat proses, ya.
Untuk tahapan yang ketiga, nantinya tim BOS Kanwil akan memverifikasi dokumen ajuan RA yang telah Bapak Ibu unggah melalui laman BOPRA NTT. Nah, dokumen pengajuan yang telah dinyatakan lulus verifikasi oleh tim BOS Provinsi, selanjutnya nanti diserahkan kepada bagian keuangan untuk dilakukan pengajuan pencairan pada KPPN. Nanti setelah SP2D terbit, maka tim BOS Provinsi akan menginformasikan kepada Kemenak Kabupaten Kota bahwasannya dana BOP telah cair ke rekening masing-masing lembaga. Selanjutnya setiap RA tentunya setelah bisa melakukan pencairan dana BOP RA tersebut pada bank penyalur. Kemudian RA menggunakan dana BOP yang diterima sesuai ketentuan juknis yang ada, dan juga RA wajib melaporkan penggunaan dana sesuai ketentuan juknis yang ada. Nah, itu sedikit penjelasan terkait dengan hal-hal yang menyangkut penyaluran dana BOP RA ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana tahapan yang harus dilakukan RA terkait dengan pengajuan ini secara daring melalui laman BOPRA NTT. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu mengakses laman tersebut pada alamat https://pendidikanIslamNTT.com/BOPRA-NTT 2022. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mencontohkan, mempraktekkan bagaimana langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan di RA untuk melakukan pengajuan pencairan dana BOP RA ini. Nah, yang pertama tentunya Bapak Ibu masuk ke laman BOPRA NTT, ya, yang alamatnya sudah kami sampaikan tadi, https://pendidikanIslamNTT.com/BOPRA-NTT 2022. Nah, laman ini juga bisa diakses di website resmi bidang pendidikan Islam, pendidikanIslamNTT.com. Nanti Bapak Ibu di bagian tengah atas ini ada banner BOPRA. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di banner BOPRA itu, nanti akan langsung diarahkan pada laman BOPRA ini. Nah, di laman BOPRA ini Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan sebelumnya tadi, Bapak Ibu harus melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah tentunya Bapak Ibu melihat terlebih dahulu jumlah alokasi dana BOPRA yang Bapak Ibu terima, ya, per madrasah. Ya, tentunya tadi sudah dijelaskan bahwa alokasi BOPRA ini berdasarkan hasil cut-off emis per 31 Desember 2021. Nah, caranya lihatnya bagaimana? Di sini ada bannernya nih. Lihat daftar alokasi dana yang diterima per madrasah, klik di sini ya. Jadi kita klik di sini. Nanti akan muncul dokumen alokasi BOPRA yang merupakan lampiran dari surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 77 tahun 2022 tentang penetapan lembaga penerima dana BOPRA tahun anggaran 2022. Nah, dalam dokumen ini Bapak Ibu bisa lihat daftar alokasi BOPRA-nya per lembaga berdasarkan hasil cut-off emis, ya. Sekedar penyampaian bahwa hasil cut-off emis ini itu kami dapatkan langsung dari kiriman lampiran surat dari Direktorat KSKK Madrasah, ya. Jika memang jumlah siswa secara real di Bapak Ibu sekalian itu tidak sesuai dengan hasil cut-off ini, berarti memang
kelemahannya ada di pendataan emis Bapak Ibu sekalian ya, yang harus diperbaiki di pelaksanaan tahun-tahun mendatang. Nah, dalam dokumen ini Bapak Ibu, di sini ada dua kolom ya. Yang pertama itu terkait dengan jumlah dana yang Bapak Ibu terima selama 1 tahun ya, di mana nilai satuannya 600.000 dikalikan dengan jumlah siswa dan dana yang Bapak Ibu terima di tahap 1 ini yang kita akan melakukan pengajuan ini, yaitu satuannya 300.000 per siswa ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat jumlah siswa, alokasi dana di masing-masing lembaga Bapak Ibu sekalian ya. Di tahun ini kita akan menyalurkan dari Kanwil itu sebanyak 130 RA ya. Memang jumlah RA di NTT ini ada 134, namun 4-nya tidak bisa disalurkan karena yang 3 RA itu tidak memenuhi kriteria izin operasional karena izinnya terbit di 2021, maka belum bisa menerima dana di tahun 2022 ini. Nanti insya Allah di tahun 2023 mendatang. Sedangkan 1 RA-nya itu sudah merupakan RA yang lama, tapi dia tidak memenuhi kriteria yang kedua, yaitu tidak menginput data emis. Karena setelah dicek, data emisnya itu masih 0. Sehingga ya mohon maaf, kami tidak bisa menyalurkan dana BOPRA di tahun 2022 ini. Seperti itu. Ya, itu alokasi BOPRA di tahun 2022 yang Bapak Ibu bisa lihat di dokumen ini. Oke. Selanjutnya, langkah yang kedua tentunya Bapak Ibu di RA mengunduh atau mendownload seluruh berkas format yang Bapak Ibu akan pakai. Yang pertama, surat perjanjian kerjasama, kemudian surat permohonan penyaluran dana, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, kwitansi pembayaran bendahara, kwitansi penerimaan dana lembaga, surat keterangan dari Kemenak, form LPJ BOPRA tahun 2021, dan format RKA RA tahun 2022. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, kita download surat perjanjian kerjasama. Kita klik di surat perjanjian kerjasama. Nah, Bapak Ibu, dokumen-dokumen ini kami share menggunakan Google Drive dan kami sampaikan agar tidak mengedit, dan tentunya Bapak juga tidak bisa mengedit langsung di form ini ya. Tidak boleh mengedit langsung di form ini ya. Nah, Bapak Ibu harus mendownload terlebih dahulu ya. Cara downloadnya adalah Bapak Ibu masuk ke menu file, kemudian sub menu download, pilih Microsoft Word ya, pilih Microsoft Word. Nah, nanti ketika sudah berhasil di-download, maka Bapak Ibu bisa membukanya, kemudian mengeditnya ya. Jadi ingat di-download dulu baru diedit. Nah, di sini Bapak Ibu, di perjanjian kerjasama ini sudah baku formatnya, Bapak Ibu tidak boleh atau dilarang merubah data-data yang tidak harus dirubah ya. Sekali lagi, tidak boleh merubah yang tidak seharusnya dirubah. Bapak Ibu di RA cukup mengisi yang bagian yang harus diisi, yang ditandai dengan titik-titik ini ya. Jadi yang tidak ada titik-titik Bapak Ibu dilarang untuk merubahnya ya. Nah, contoh yang pertama, jadi di seluruh file kami sudah memberikan petunjuk pengisian ya. Silakan Bapak Ibu baca dengan baik-baik petunjuk pengisiannya. Yang pertama di sini, yang nomor 1, Bapak Ibu mengisi dengan nama RA ya. Contoh, kita ambil contoh di alokasi tadi, RA yang pertama adalah RA Babu Salam Oesau. Jadi kita contohkan.
Ya. Masukkan di nomor 1 ini RA Babu Salam Oesao. Oke. Ya, jangan lupa nomor 1-nya ini juga dihapus ya. Jangan sampai ada tertulis RA Babu Salam Oesao dalam kurung 1 ya. Jadi ini hanya nomor 1 ini hanya kode ya, dihapus. Jadi nomor 1 ini diisi dengan nama RA. Jadi RA Babu Salam Oesao. Kemudian yang kedua, contoh masukkan nomor RA, nomor surat yang berlaku di RA Bapak Ibu sekalian ya, nomor surat ya, nomor surat yang berlaku di RA Bapak Ibu sekalian. Nah, nomor surat ini menyesuaikan dengan tanggal dalam perjanjian kerjasama ini, yaitu pada tanggal 8 Februari tahun 2022 ya. Selanjutnya di nomor 3 ini Bapak Ibu isi dengan nama kepala RA ya, nama kepala RA. Di nomor 4 ini Bapak Ibu isi dengan nama RA ya. Dan di nomor 5 ini Bapak Ibu isi dengan alamat RA ya, desa, kecamatan dan kabupaten. Selanjutnya kita lihat lagi yang ada tanda titik-titik. Nah, di nomor 6 ini, Bapak Ibu isi dengan nilai bantuan RA dalam 1 tahun. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di kolom yang penyaluran BOP RA tahun 2022, yang 600.000 satuannya ini. 29.400.000 contoh. Maka RA Babu Salam Oesao di sini diisi 29.400.000. Nah, di bagian yang ketujuh ini diisi dengan huruf ya. 29.400.000 itu dibuat dalam huruf 29.400.000 dalam huruf ya. Selanjutnya kita cari lagi yang ada tulisan titik-titik. Nah, yang di nomor 8 ini Bapak Ibu isi dengan BRI cabang atau unit mana ya. Memang karena kami di Kanwil sudah menentukan bank penyalur adalah Bank BRI, sehingga Bapak Ibu RA menyesuaikan dengan bank penyalur ini. Bagi yang belum punya rekening BRI silakan dibuka, bagi yang sudah punya rekening BRI sebelumnya silakan dipakai. Yang penting harus ada keterangan dari bank rekening aktif. Nah, di bagian 8 ini Bapak Ibu isi dengan unit BRI. Contoh RA Babu Salam Oesao tadi unit Oesao, maka ditulis unit Oesao. Nomor rekeningnya diisi. Nomor rekeningnya berapa nih di buku rekening itu, dan di bagian 10 nama yang tertera di buku rekening harus sesuai dengan sama persis dengan nama yang tertera di buku rekening ya. Selanjutnya kita cari lagi yang ada titik-titik. Nah, di bagian 11 ini kita inputkan nama RA ya. Contoh tadi kita inputkan Babu Salam Oesao. Kabupatennya kita input. Kabupaten mana? Contoh tadi RA Babu Salam Oesao Kabupaten Kupang. Dan nomor 13 ini diisi dengan nama kepala RA-nya ya. Nah, nanti seluruh dokumen perjanjian kerjasama ini ada 8 lembar, 9 lembar termasuk petunjuknya. Nah, dicetak ya, dicetak kemudian setiap lembarnya, lembar 1, lembar 2, lembar 3 sampai lembar ke-7 itu Bapak Ibu kepala RA harus paraf ya. Lembar 1 sampai lembar ke-7 harus paraf. Dan di lembar ke-8 Bapak Ibu tempel materai 10.000, kemudian tanda tangan dan cap basah. Oke. Nah, itu untuk dokumen perjanjian kerjasama. Oke. Selanjutnya kita melangkah pada dokumen kedua, yaitu surat permohonan penyaluran dana. Nah, di surat permohonan penyaluran dana ini sama, Bapak Ibu terlebih dahulu harus mendownloadnya dulu. Klik menu file, submenu download, pilih Microsoft Word. Ya, Microsoft Word. Silakan Bapak Ibu setelah di-download, Bapak Ibu bisa buka.
Ya, nanti setelah Bapak Ibu buka, nah di sini juga ada petunjuk pengisiannya. Silakan Bapak Ibu baca dengan baik. Saya jelaskan juga. Di yang satu ini Bapak Ibu isi dengan Bapak Ibu dipakai kop surat ya. Kop surat RA-nya Bapak Ibu seperti apa? Nah, itu Bapak Ibu buat di kop surat itu yang di nomor 1. Kemudian yang nomor 2, Bapak Ibu isi dengan nomor surat yang berlaku di RA masing-masing. Nomor 3, Bapak Ibu isi dengan tempat dan tanggal pembuatan surat. Contoh tadi RA Babu Salam OSAO, maka OSAO, tanggalnya berapa nih? Contoh Bapak Ibu buat tanggal hari ini, maka tanggal 12 Februari 2022. Oke. Yang lainnya selebihnya sama, Bapak Ibu isi yang ada titik-titiknya saja. Nah, yang nomor 4, Bapak Ibu isi dengan nomor perjanjian kerjasamanya yang Bapak Ibu isi tadi. Ya, Bapak Ibu lihat nih, di perjanjian kerjasama yang tadi, di bagian nomor di atas ini, nomor mana yang Bapak Ibu isi di sini, ya, nomor mana yang Bapak Ibu isi di sini, itulah yang Bapak Ibu isi di bagian 4 ini. Ya. Selanjutnya di bagian 5 isi dengan nama RA. Contoh tadi Babu Salam OSAO, maka Babu Salam OSAO. Kemudian nomor 6 ini Bapak Ibu isi dengan jumlah anggaran yang Bapak Ibu terima di tahap 1 saja. Ya. Ya, berbeda dengan di perjanjian kerjasama tadi. Kalau perjanjian kerjasama tadi jumlah anggaran 1 tahun, kalau yang di surat permohonan ini jumlah anggaran yang tahap 1 saja. Bapak Ibu bisa lihat tadi di bagian alokasi, di sini yang ditandai biru. Nah, Bapak Ibu ambil nih yang pada tahap 1 saja. Oke. Selanjutnya di bagian 7 ini, kalau di bagian 6 Bapak Ibu isi dengan angka, di bagian 7 Bapak Ibu isi dengan huruf. Dan yang di bagian 8 ini Bapak Ibu isi dengan jumlah peserta didik. Nah, jumlahnya Bapak Ibu bisa lihat juga di alokasi tadi. Nah, di bagian sini nih alokasi. Contoh cut off Babu Salam OSAO, maka jumlah siswanya 49. Jumlah tahap 1 tadi 14.700.000 ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya di bagian ke-9 Bapak Ibu isi dengan nama kepala RA-nya Bapak Ibu, kemudian nanti di print, cukup ditanda tangan dan cap. Ya, cukup tanda tangan dan cap, tidak perlu materai. Jadi cukup tanda tangan dan cap. Oke, ini untuk yang dokumen kedua, surat permohonan. Ya, selanjutnya kita beralih ke dokumen yang ketiga, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ya. Nah, seperti yang dokumen sebelumnya, kita download dulu. Ya, klik file, kemudian download Microsoft Word. Ya. Nah, setelah di-download, Bapak Ibu buka kembali. Ya. Kemudian pilih ya. Kemudian ya, isi. Kop bagian 1 ini sekali lagi diisi dengan kop surat RA Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian di bagian kedua ini diisi dengan nomor surat ya. Nomor surat yang berlaku di RA masing-masing. Tentunya nomor surat itu berdasarkan tanggal pembuatan nanti ya. Misalkan tanggal 12 hari ini, maka nomor surat di tanggal 12. Kemudian di nomor 3 ini Bapak Ibu isi dengan nama kepala RA-nya ya, nama kepala RA Bapak Ibu. Kemudian nomor 4 diisi dengan NIP jika dia PNS, jika non PNS isi dengan tanda strip saja. Kemudian nomor 5 itu diisi dengan nama RA-nya Bapak Ibu ya. Kemudian nomor 6 diisi dengan alamat, nomor 7 diisi dengan kabupaten ya. Nah, nanti di sini di nomor 8, Bapak Ibu isi dengan tadi tempat dan tanggal. Contoh tadi OSAO, maka OSAO, tanggal hari ini misalkan dibuat, maka 12 Februari 2022. Kemudian di nomor 9, Bapak Ibu isi lagi dengan nama kepala RA. Kemudian dokumen ini dicetak, lalu ditempel dengan materai 10.000, baru ditanda tangan dan cap. Ya.
Ya, kalau dokumen ini pakai matre. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Itu untuk dokumen yang ketiga. Selanjutnya kita beralih ke dokumen yang keempat. Ya, nah dokumen yang keempat ini seperti dokumen sebelumnya, terlebih dahulu kita download dulu. Klik file, submenu download, Microsoft Word. Ya. Kemudian kita buka hasil download yang tadi. Ya. Nah, kita buka. Nah, di sini Bapak Ibu sekali lagi cukup mengisi yang tanda titik-titik saja. Ya. Yang lain tidak perlu. Nah, di bagian nomor 1 ini Bapak Ibu isi dengan nilai uang yang Bapak Ibu terima di tahap 1. Ya, sekali lagi nilai uang yang Bapak Ibu terima hanya di tahap 1 saja. Ya, yaitu Bapak Ibu tadi bisa lihat di surat permohonan ataukah yang dialokasi ya, yang ada tanda biru ini, yang tahap 1 saja. Oke. Nah, kemudian yang di tahap 2 ini, yang di bagian kedua, nomor kedua ini, Bapak Ibu isi dengan nilainya ya, secara huruf ya, diisi dengan huruf. Kalau di nomor 1 ini diisi dengan angka, nomor 2 ini diisi dengan huruf. Kemudian di nomor 3 ini, Bapak Ibu isi dengan nama RA Bapak Ibu sekalian ya. Nama RA-nya apa? Kemudian di nomor 4 ini juga diisi dengan nama RA-nya Bapak Ibu sekalian, dan di nomor 5 ini Bapak Ibu isi dengan nomor perjanjian kerjasama ya. Bapak Ibu lihat lagi di dokumen perjanjian kerjasama, di nomor yang di atas ini, nomor berapa yang Bapak Ibu input, itulah yang Bapak Ibu isi di nomor di bagian 5 ini ya. Selanjutnya Bapak Ibu isi lagi di bagian nomor 6 ya, di bagian nomor 6 Bapak Ibu isi lagi di sini dengan nama kepala RA-nya ya, dengan nama kepala RA-nya. Nah, di bagian tanggal ini dikosongkan saja ya, di bagian tanggal ini dikosongkan saja karena nanti akan kami input manual disesuaikan dengan tanggal SP2D nanti ya. Nah, nanti setelah itu dokumen ini Bapak Ibu kemudian print. Nanti setelah di print, ditempel dengan materai 10.000, tanda tangan dan cap ya. Oke, seperti itu ya. Ini untuk dokumen keempat ya, untuk dokumen keempat. Selanjutnya untuk dokumen kelima, Bapak Ibu klik lagi kwitansi penerimaan lembaga. Seperti sebelumnya, download dulu dokumennya, klik file, kemudian download Microsoft Word. Ya. Setelah itu Bapak Ibu buka hasil downloadnya. Ya. Yang di bagian pertama isi lagi dengan kop surat RA. Isi lagi dengan kop surat RA. Yang kedua, Bapak Ibu isi dengan nomor surat. Ya, nomor surat Bapak Ibu sekalian. Oke. Nomor 3 diisi juga sama dengan kwitansi bendahara Kanwil tadi, kwitansi bendahara isi dengan nilai uang tahap 1 ya. Sekali lagi isi dengan nilai uang tahap 1 bersama persis dengan yang di kwitansi bendahara tadi. Kwitansi pembayaran bendahara tadi. Nah, jumlah uangnya diisi dengan angka, kemudian di bagian 4 diisi dengan huruf. Nah, di bagian 5 diisi dengan nama RA, di bagian 6 juga diisi dengan nama RA yang sama. Nomor 7 diisi dengan nomor surat perjanjian kerjasama. Dan nomor 8 diisi dengan tanggal ya. Tanggal, tempat dan tanggal. Nah, kalau nomor 8 ini Bapak Ibu isi sesuai dengan tanggal pengajuan ya, sesuai dengan tanggal pengajuan. Contoh tadi Bapak Ibu OSAO, berarti OSAO tanggal misalkan pengajuan hari ini, maka tanggal 12 Februari 2022. Kemudian nomor 9 diisi dengan kepala RA, nama kepala RA,
kemudian di print, ditempel materai 10.000, tanda tangan dan cap. Ya, seperti itu. Itu untuk dokumen yang kelima. Selanjutnya kita ke dokumen yang keenam, yaitu kita klik di surat keterangan dari Kemenak. Ya, jadi sama seperti dokumen sebelumnya, terlebih dahulu kita download dulu, klik file, kemudian download Microsoft Word. Ya, nah nanti kemudian kita buka hasil download tadi, kita isi ya, tentunya surat keterangan Kemenak Kabupaten Kota ini dibuat oleh Kemenak Kabupaten Kota ya, dari Kemenak Kabupaten Kota, sehingga nanti yang ini tidak perlu Bapak Ibu RA mengisinya ya, tidak perlu Bapak Ibu RA mengisinya, cukup nanti setelah dokumen Bapak Ibu selesai, Bapak Ibu bisa juga meminta ke Kemenak Kabupaten Kota untuk surat keterangan ya, surat keterangan di mana surat keterangan ini dikeluarkan oleh Kemenak Kabupaten Kota terkait dengan masih beroperasinya atau masih adanya kegiatan belajar mengajar di Bapak Ibu RA sekalian ya. Ya, seperti itu ya. Ini nanti Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan tim BOS di Kemenak Kabupaten Kota ya. Tentunya ini juga agar tim BOS Kemenak Kabupaten Kota juga punya tanggung jawab terkait dengan penyaluran BOPRA ini ya. Seperti itu. Nah, ini untuk dokumen yang keenam. Selanjutnya di dokumen yang ketujuh, Bapak Ibu klik form LPJ ya, karena salah satu syarat dari pencairan dana ini juga adalah LPJ tahun 2021 ya. Seperti dokumen-dokumen sebelumnya, Bapak Ibu terlebih dahulu download dulu ya, sebelum diisi di download dulu. Klik file ya, kemudian submenu download, pilih yang Excel ya, karena ini adalah file Excel, pilih Microsoft Excel. Nah, nanti Bapak Ibu isi file yang sudah di-download ini ya. Nah, di sini. Nah, ini kami sudah memberikan petunjuk pengisian, silakan dibaca baik-baik juga. Nah, LPJ ini Bapak Ibu karena memang BOPRA ini kan di tahun 2021 dicairkan melalui kabupaten kota, sehingga di Kanwil kami juga butuh LPJ Bapak Ibu sekalian. Nah, LPJ ini tentunya sesuai dengan Juknis BOS, dokumen-dokumen keuangan seperti kwitansi dan laporan-laporan lainnya itu kan disimpan di madrasah, disimpan di RA masing-masing sebagai arsip untuk suatu saat nanti diperiksa. Sehingga yang kami minta di sini adalah LPJ yang sesuai format ini saja ya, jangan dikirim LPJ yang lain, cuma sesuai format ini, di mana di sini format LPJ-nya per bulan, sehingga kalau Bapak Ibu RA berarti nanti ada 12 lembar ya, karena 1 bulan 1 lembar ya, 1 bulan 1 lembar berarti ada 12 bulan ya untuk tahun 2021. Nah, LPJ ini Bapak Ibu isi tentunya berdasarkan pembukuan yang ada di RA masing-masing ya. Kalau Bapak Ibu RA tidak melakukan pembukuan ya itu memang agak susah ya. Tapi wajib itu Bapak Ibu ya, karena pembukuan itu adalah salah satu bagian penting dari pelaporan anggaran yang ada dalam Juknis. Nah, saya jelaskan di sini Bapak Ibu, ini contoh dalam 1 bulan. Misalkan ini kita mau kerja di bulan Januari, maka bulan kita tulis ini nomor 1 bulan Januari ya.
Kemudian yang kedua Bapak Ibu kita isi dengan provinsi, misalkan NTT garing Kabupaten Kupang ya. Tadi Miss Babusal RA Babusalam Oesao tadi. Kemudian satuan kerja nama RA kita tulis RA, nama RA kita. Contoh tadi RA Babusalam Oesao. Yang keempat, alamat kita isi dengan alamat RA kita. Contoh tadi Desa Oesao, Kecamatan Kupang Barat, ya. Kemudian nomor ini dikosongkan. Bapak Ibu cukup isi yang kuning-kuning saja ya. Cukup isi yang kuning-kuning saja. Ya. Ini Bapak Ibu dihapus saja ya, yang dikosongkan dihapus saja. Nomor dokumen. Nah, nomor dokumen ini Bapak Ibu isi dengan nomor dokumen RA ya, nomor suratnya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian tanggalnya juga sama. Nah, tanggalnya ini Bapak Ibu pastikan kalau tanggal LPJ itu pasti di akhir bulan. Contoh kalau Januari berarti 31 Januari 2021 ya. Nah, kemudian di bagian di sini ya, saldo awalnya tentunya kalau di bulan Januari pasti saldo awalnya 0 ya. Penambahannya kalau misalkan di Januari itu BOPRA-nya sudah cair, maka penambahannya ada di situ ya. Karena di kolom 1 ini itu BP kas tunai dan bank, artinya kas tunai yang ada di bank ya, di rekening bank, dan juga yang ada di kas tunai bendahara ya. Nah, kalau contoh di bulan Januari ini berarti saldo awalnya 0, kalau sudah cair, nah cairnya berapa? Contohnya cair 20 juta, maka penambahan 20 juta. Pengurangannya berapa? Nah, kalau di Januari ada transaksi misalkan 5 juta, berarti pengurangannya 5 juta ya, sehingga nanti saldo akhirnya tentunya dia akan menjadi 5 juta saja karena 0 penambahan 10 juta, pengurangan 5 juta, saldo akhirnya 5 juta ya. Tapi kalau di Januari itu tidak ada transaksi, artinya belum dicairkan uangnya, maka saldo awalnya 0, penambahannya 0, pengurangannya 0, semuanya 0 semua. Nah, tetapi tetap dibuat ya, tetap dibuat, kemudian dicetak, ditandatangani oleh bendahara dan kepala madrasah atau kepala RA ya. Nah, nanti bulan Februari juga sama. Maka di sini Februari, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 ini diisi sesuai dengan petunjuk. Nah, di Februari misalkan di Februari baru dicairkan dana BOPRA-nya, maka saldo awalnya tetap 0, penambahannya berapa dana BOPRA itu, kemudian pengurangannya berapa transaksinya. Nah, kalau yang bagian 9 ini kalau ada pajak ya, ada pembayaran pajak ya. Silakan diisi sesuai dengan pembukuan, contoh tentunya di buku bantu pajaknya ya. Nah, di situ ya. Nah, contoh kalau di bulan Februari tadi itu sudah ada transaksi, misalkan saldo awal 0, penambahan 20 juta, pengurangannya hanya 5 juta, maka sisanya 15 juta di sini. Nah, kalau di bulan Maret berarti saldo awalnya 15 juta karena merupakan saldo akhir di bulan sebelumnya ya. Nah, penambahannya mungkin tidak ada ya karena belum ada pencairan tahap 2, tapi pengurangannya ada. Pengurangannya di transaksi bulan Maret berapa? Contoh 5 juta lagi. Berarti saldo awal 15 juta, penambahannya 0, pengurangannya 5 juta. Maka nanti sisanya 10 juta. Begitu seterusnya sampai bulan Desember. Nanti tentunya di pencairan tahap 2 itu di bulan berapa Bapak Ibu isi. Penambahannya di bulan itu. Ya, ini kalau ada pajaknya. Nah, nanti di sini di bagian 10 ini uang tunai yang ada di brankas pada bulan berjalan. Contoh, dari misalkan di bulan Maret tadi kita punya laporan di situ, contoh di bulan Maret tadi ini contoh ya, misalkan di bulan Maret tadi saldo awalnya 15 juta ya. Nah, 15 juta ini saldo awalnya. Kemudian penambahannya tidak ada, pengurangannya 5 juta misalkan. Ya, maka sisa saldo akhirnya 10 juta nih. Nah,
saldo air 10 juta ini, maka di uang tunai di brankas madrasah itu ada berapa? Nah, misalkan di tunai di brankas ada 1 juta. Nah, maka di rekening ada berapa? Di rekening ada 9 juta. Tapi tentunya ini tergantung kondisi dari masing-masing RA, ya. Dari 10 juta saldo air itu berapa? Jangan sampai semua ada di brankas, di bank sudah nol, ataukah semuanya ada di rekening, di tunai kosong, ya. Semua tergantung, ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada selisih, ya. Mudah-mudahan tidak ada selisih, dan memang harusnya tidak boleh ada selisih, ya. Nah, seperti itu, ya. Itu untuk LPJ. Jadi LPJ ini dibuat selama 12 bulan dari tahun bulan Januari 2021 sampai Desember 2021. Itu, ya. Dan cukup itu, sehingga dokumen-dokumen lain tetap disimpan di RA masing-masing. Hanya LPJ 12 bulan ini yang Bapak Ibu kirimkan ke kami, ya. Untuk juga kami ketahui terkait dengan penggunaan dana di 2021, ya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita ke dokumen selanjutnya, yaitu RKRA, ya. Bapak Ibu tinggal klik RKA-RA. Ini juga dalam bentuk Excel. Bapak Ibu terlebih dahulu download dulu, klik file, kemudian download Microsoft Excel, ya. Nah, nanti Bapak Ibu sudah sudah buka file yang hasil download, tinggal Bapak Ibu isi nih. Nah, RKRA ini dengan memang agak sedikit berbeda dengan RKAM di madrasah, karena tentunya RKRA ini masih sementara digodok oleh tim di pusat, ya. Nah, namun untuk sementara Bapak Ibu silakan menggunakan format RKRA yang ada ini, ya. Ini juga kami dapat dari pusat, ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu isi nama RA-nya, kemudian desa, kecamatan, kabupaten, kota. Nah, di sini Bapak Ibu dari jumlah uang, ya. Ingat bahwa RKA-RA ini Bapak Ibu isi untuk 1 tahun, ya, bukan per tahap, tetapi per tahun, ya. Jadi kalau Bapak Ibu contoh Babu Salam OSAO tadi itu dapat alokasi 1 tahun 29.400.000, maka RKA-RA ini Bapak Ibu juga buat nih sejumlah 29.400.000 tadi yang 1 tahun itu. Nah, ini Bapak Ibu sudah dibagi dalam beberapa standar, ya. Nah, silakan Bapak Ibu isi nih jumlahnya berapa. Misalkan belanja ini berapa nih? Misalkan 5 juta. Nah, di tahap 1 cairnya berapa, tahap 2 cairnya berapa, ya. Jadi RKRA ini dibuat dalam 1 tahun, ya. Nah, ini ada 8 standar yang Bapak Ibu bisa dibuat di sini. Ingat Bapak Ibu, untuk honor di standar pembiayaan ini sesuai dengan Juknisbos, maka hanya bisa maksimal 50% dari total dana yang Bapak Ibu terima dalam 1 tahun, ya. Jangan sampai keliru, karena itu juga bagian dari verifikasi kami, ya. Jadi seperti itu. Lebih baiknya memang seluruh standar ini ada yang Bapak Ibu anggarkan, ya. Tapi kalau memang terbatas dananya, ya ada standar yang mungkin Bapak Ibu rasa kurang penting saat ini, kurang urgen, ya Bapak Ibu lewatkan, sedangkan Bapak Ibu juga cukup mengalokasikan pada standar-standar yang Bapak Ibu rasa urgensinya lebih besar, ya. Nah, nanti RKRA ini Bapak Ibu setelah dicetak ditandatangani kepala RA dan bendahara, ya. Itu untuk dokumen RKRA. Nah, ya, jadi setelah Bapak Ibu sudah mendownload atau mengunduh seluruh dokumen berkas pengajuan ini, Bapak Ibu isi dan lengkapi sesuai dengan petunjuk. Kemudian Bapak Ibu
scan dengan rapi ya. Mohon di-scan dengan rapi. Kalau bisa jangan menggunakan cam scanner yang dari HP ya. Jangan menggunakan yang suka miring-miring itu ya. Kalau pakai dokumen cam scanner, aplikasi cam scanner dan sejenisnya, mohon yang rapi dan jelas terbaca ya. Jangan difoto. Nah, kalau bisa memang ada mesin scan, pakai mesin scan ya supaya bersih hasilnya, sehingga kami tim verifikasi juga ini, karena tentunya Bapak Ibu dokumen ini nanti akan kami print ya, akan kami print untuk masukkan ke bagian keuangan ya. Masukkan ke bagian keuangan sebelum berkas aslinya datang ya. Takutnya nanti Bapak Ibu berkas aslinya itu yang Bapak Ibu kirimkan lewatkan Kemenang Kabupaten Kota terlambat datang ya, maka dokumen ini yang akan kami print untuk masukkan ke bagian keuangan untuk diproses pencairannya. Jadi mohon di scan dengan baik dan rapi ya. Makanya bagusnya memang Bapak Ibu di RA itu harus mengalokasikan penyediaan mesin scan di RA untuk membantu administrasi seperti ini ya. Tentunya kan harga mesin scan tidak terlalu memberatkan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau sudah semua Bapak Ibu lengkapi, maka Bapak Ibu melangkah pada pengajuannya ya. Nah, di sini di laman BOPRA sudah ada Bapak Ibu, jika RA telah menyelesaikan kelengkapan persyaratan yang diminta, silakan upload ya. Nah, kita upload melalui Google Form ya. Bapak Ibu tinggal klik di banner yang ada. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan pada Google Form yang sudah kami sediakan untuk pengajuan persyaratan pencairan dana BOPRA ini ya. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu masukkan nama RA ya. Contoh RA Babu Salam ya, Babu Salam. Kemudian nomor statistiknya misalkan 10125301001 contoh ya. Kemudian alamatnya Bapak Ibu isi Desa Oesao, Kecamatan Kupang Barat misalkan. Kabupaten kotanya Kabupaten Kupang. Ya, nama lengkap kepala RA misalkan Abdullah, SPD misalkan. Status kepala RA-nya misalkan non PNS, maka diisi dengan tanda strip, kalau PNS diisi dengan NIP. Ya, kemudian klik berikutnya. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan nih jumlah BOPRA-nya tahun 2021 ya, LPJ-nya. Nah, contoh misalkan di LPJ di 2021 Bapak Ibu terima dana 20 juta. Ya. Nah, jumlah dana yang Bapak Ibu gunakan misalkan ternyata ada, tidak semua Bapak Ibu gunakan. Kalau semua maka jumlah dana 20 juta. Ternyata Bapak Ibu hanya pakai 19 juta. Nah, sisa dana misalkan ada 1 juta. Nah, sesuai dengan regulasi bahwasanya dana itu harus dipakai habis. Kalau ada dana yang tidak terpakai, maka harus dikembalikan ke kas negara. Nah, contoh kasus di contoh ini ada 1 juta nih sisa yang tidak digunakan di tahun 2001, maka 1 juta ini harus disetorkan ke kas negara. Nah, sudah setor atau belum? Kalau belum, maka diisi 0. Kalau sudah, maka Bapak Ibu isi 1 juta di sini kalau sudah store ya, sudah store ke kas negara. Nah, nanti Bapak Ibu silakan bukti store-nya Bapak Ibu lampirkan ke LPJ yang Bapak Ibu buat tadi, yang dokumen LPJ tadi. Nah, tinggal Bapak Ibu upload nih LPJ-nya. Nah, jadi LPJ-nya tadi Bapak Ibu yang dalam bentuk Excel, Bapak Ibu print, kemudian scan dalam bentuk PDF. Ya, scan dalam bentuk PDF. Bapak Ibu pilih nih, karena file di sini yang kami minta hanya PDF. Ya, kami minta hanya PDF. Contoh misalkan kita sudah punya dokumen nih,
dokumen yang sudah kita scan. Nah, contoh, maka kita upload ini. Misalkan contoh ini ya, kita upload. Ya, kita upload. Ini contoh saja ya, Bapak Ibu, kita upload. Kemudian kita klik upload. Ya. Nah, oke. Ya. Nah, untuk LPJ tadi yang ada 12 bulan, Bapak Ibu satukan dalam satu dokumen ya. Tidak boleh satu persatu. Jadi 12 bulan itu ditambah dengan bukti storan kalau ada itu digabungkan dalam satu file. Baru Bapak Ibu upload. Oke. Nah, kalau sudah, klik lagi berikutnya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu silakan mengupload dokumennya ya. Misalkan surat perjanjian kerjasama, Bapak Ibu upload lagi, pilih ya, pilih Bapak Ibu sudah dapat, upload ya, seperti itu ya. Kemudian permohonan juga sama ya, permohonan juga sama, pilih upload, contoh ya. Nah, jadi seterusnya seluruh dokumen Bapak Ibu upload. Contoh ini ya, ini contoh kita sudah ambil yang sudah ada saja ya. Ini contoh ya, kita upload. Kemudian kwitansi kita ambil lagi yang sudah kita scan, kita upload lagi. Kemudian kwitansi penerimaan dana sama, kita upload lagi yang sudah kita scan. Kemudian surat keterangan dari Kemenang Kabupaten Kota, setelah kita dapat dari Kemenang Kabupaten Kota, kita upload lagi ya. Kemudian rencana kerja dan anggaran RKRA kita upload lagi. Ya, kemudian buku rekening ya. Jangan lupa selain persyaratan itu Bapak Ibu mengupload buku rekening ya, buku rekening lembaga ya, buku rekening lembaga. Ingat Bapak Ibu tolong di-scan buku rekeningnya dengan baik ya, supaya nomor rekeningnya terbaca dengan baik dan juga nama rekeningnya terbaca dengan baik. Jika memang agak kabur-kabur, mohon ditulis ulang ya, ditulis ulang dengan baik supaya jelas terbaca. Dan juga tentunya kalau Bapak Ibu juga minta surat keterangan rekening aktif dari bank setempat ya. Nah, setelah itu kita upload lagi contoh ya. Nah, kemudian juga NPWP ya, NPWP atas nama lembaga ya, NPWP atas nama lembaga, jangan NPWP atas nama kepala madrasah atau bendahara ya, NPWP atas nama lembaga ya. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Kemudian setelah semua dokumen itu kita upload, dokumen persyaratannya, klik berikutnya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu kemudian mengajukan verifikasi ya. Jadi dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh data yang telah diisi dan dokumen persyaratan telah diunggah ke dalam form pengajuan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan dokumen persyaratan telah terisi dengan baik dan lengkap. Untuk selanjutnya kami ajukan dilakukan tahapan verifikasi dan validasi dokumen untuk proses selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu klik kirim. Ya. Kirim. Ya, nanti dengan Bapak Ibu mengklik tombol kirim, maka secara otomatis dokumen ajuannya sudah masuk ke tim BOS provinsi ya, tim BOS provinsi. Kalau bisa bukti screenshotnya ini disimpan sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengajukan. Nah, nanti kami di tim BOS provinsi akan mengecek di Google Drive kami di berkas-berkas yang Bapak Ibu sudah upload, nanti akan kami lakukan verifikasi. Dan seperti yang kami sampaikan sebelumnya,
berkas yang setelah tanggal 21 yang kami sudah tentukan itu, yang sudah lulus verifikasi, maka akan kami ajukan kepada kepada tim keuangan. Sedangkan yang melewati batas tanggal 21, maka ya akan kami ajukan pada batch berikutnya, ya. Artinya Bapak Ibu yang terlambat mengajukan, tentunya dananya akan juga cairnya terlambat, ya. Itu konsekuensinya di situ, ya. Konsekuensinya di situ. Jadi kami kasih batas waktu sampai tanggal 21. Nah, 21 itu kami close, kami ajukan yang sudah mengajukan. Ya, mengajukan duluan supaya dana bosnya cepat cair. Nah, yang terlambat maka kami harus ajukan di batch berikutnya. Ya, tetap dapat tapi tentunya terlambat, ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah langkah-langkah yang Bapak Ibu RA selaku penerima dana BOPRA di tahun 2022 ini yang harus Bapak Ibu lakukan terkait dengan penyaluran dana BOPRA di tahun 2022 ini, khususnya di tahap 1 ini. Ya, semoga penjelasan di video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di RA di lingkup Kanwil Kemenak Provinsi NTT ini, sehingga kami harapkan batas waktu yang kami tetapkan di 21 Februari ini dapat terpenuhi dengan baik, tentunya supaya dana BOP-nya cepat cair nih. Nah, kalau terlambat, maka tentunya dana BOPRA-nya bisa cair di periode berikutnya, ya, di batch berikutnya. Tetap mungkin di bulan Maret atau bulan April, ya, tergantung dokumen yang Bapak Ibu sudah ajukan, ya, seperti itu ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.